Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, saat ini kita bertemu dengan Bu Asti di pembelajaran IPA. Yuk, sebelum belajar, apa kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Yuk, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sudah tahu dong apa itu makhluk hidup dan apa itu makhluk tak hidup. Anak-anak sudah bisa membedakan kalau mobil-mobilan yang menggunakan baterai itu makhluk hidup atau tidak? Ya, bukan makhluk hidup. Tapi kalau makhluk hidup seperti apa? Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, betul sekali. Jadi makhluk hidup itu ya memiliki beberapa ciri ya. Salah satunya adalah makhluk hidup itu bernafas ya. Nah, kita lihat perbedaan antara mobil-mobilan dengan hewan. Apakah mobil-mobilan bernapas? Ya, tidak ya. Yang bernapas itu adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu, makhluk hidup juga memiliki ciri bergerak. Mobil-mobilan bergerak? Ya, bergerak. Tapi bergeraknya menggunakan baterai ya. Sedangkan hewan tidak menggunakan baterai ya untuk bergerak. Begitu juga dengan manusia. Lalu, selain itu, tumbuh ya. Makhluk hidup itu tumbuh. Dari kecil, tumbuhan, biji, cambah, terus menjadi pohon, terus menjadi besar. Begitu juga dengan manusia dan hewan. Manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa ya. Kalau untuk hewan juga sama, ada yang dari telur, jadi hewan kecil, jadi hewan dewasa ya. Jadi semuanya itu tumbuh dan berkembang. Selain tumbuh, adanya perubahan bentuk fisiknya juga mereka bisa berkembang, yaitu menghasilkan keturunan ya. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Lalu yang keempat adalah makan dan minum. Makhluk hidup untuk tumbuh itu memerlukan makan dan minum. Jadi kalau misalnya anak-anak nggak makan, kira-kira bisa tumbuh nggak ya? Ya nggak bisa ya. Jadi anak-anak harus butuh makan dan minum ya. Lalu yang kelima adalah mengeluarkan pengeluaran ya, seperti kita mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan namanya air pipis ya atau BAK dan BAB ya. Kenapa? Karena adanya produksi metabolisme dalam tubuh yang membuat kita harus mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh ya, atau zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Dan yang keenam adalah kita makhluk hidup dapat menerima rangsang ya. Tubuh kita bisa merasakan panas, dingin, itu berarti kita bisa menerima rangsang. Kita ketika disentuh kita bisa merasakan ya. Begitu juga hewan ketika disentuh atau tumbuhan ya dapat menerima rangsang dengan contoh tumbuhan putri malu yang ketika sentuh dia akan menutup. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa makhluk hidup itu dapat menerima rangsang. Nah ya, ciri-ciri makhluk hidup ya yang kita pelajari hari ini secara singkat ya. Baik anak-anak, silahkan saat ini Bu Asti akan memberikan tugas kepada kalian untuk mendiskusikan ya ciri-ciri makhluk hidup dengan berbagai macam tadi contohnya ya. Silahkan kalian mencari tahu hewan-hewan yang lain ya dengan ciri-cirinya. Kalian bisa lihat misalnya kalian mengobservasi ayam. Silahkan kelompok ayam akan mengobservasi bagaimana ciri-ciri ayam ya, baik dari ciri fisiknya, lalu bagaimana hidupnya ya, bagaimana perkembangbiakannya. Silahkan setiap kelompok ya akan terdiri dari 5 orang. Kalian akan mencari satu hewan yang akan kalian observasi dan kalian akan jelaskan. Setelah itu silahkan kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Baik anak-anak solihah, sekarang Bu Asti rasa cukup untuk materi hari ini dan tugasnya adalah kalian berdiskusi, melakukan observasi dan melakukan presentasi di depan kelas. Baik, Bu Asti akan tutup materi hari ini dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.